Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini selama 10 hari, dan kita memasuki malam yang ke-11 dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan selama 10 hari ini, demikian halnya dengan amalan-amalan yang kita lakukan, mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bernilai ibadah, dan pada hari kemudian kita mendapatkan ganjarannya insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada masa sekarang ini orang menyebutnya dengan era informasi. Baik itu informasi elektronik maupun informasi telekomunikasi. Informasi tentang teknologi. Ini membuat kita seolah-olah berada di dunia ini sudah sangat terasa sempit. Kamu tuh kidi-kidi di nomor ring, demikian banyaknya informasi yang sampai kepada kita. Informasi yang berada di daerah lain, lasri ise, bahkan dari seluruh penjuru dunia, lasri ngasimur ise informasi ini. Dunia kita begitu sempit rasa dengan banyaknya informasi tersebut. Di rumah, di tempat kerja, di mana saja kita berada, informasi yang mendatangi kita. Gala modite boja informasi, tapi informasi yang mulai batu iki. Mulai dari bangun tidur, bahkan sampai tidur kembali, geleminan kosong informasi. Sebagai seorang muslim, kita senantiasa diingatkan untuk sesuatu yang menyangkut masalah kehidupan kita, tentunya
kita senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan tuntunan kita sebagai seorang Muslim. Demikian halnya ketika kita menyikapi persoalan informasi tersebut, tentunya kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam masalah informasi ini ada 3 jenis informasi. Yang pertama, ada informasi yang benar. Ini bisa bersifat positif, juga bisa bersifat negatif. Informasi yang positif bisa bersifat serius dan juga bisa bersifat candaan. Kemudian ada juga jenis informasi yang salah. Informasi yang salah ini bisa karena kekeliruan, nugele laise, atau bisa juga bersifat kebohongan. Kemudian yang ketiga, informasi yang bersifat omong kosong. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menggarisbawahi bahwa seorang Muslim hanya bisa mengambil informasi, menerima informasi yang bersifat positif, yang benar, bersifat positif, boleh yang serius atau bersifat candaan. Tetapi informasi itu adalah informasi yang benar. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran tentang informasi yang benar dan bersifat positif dan serius. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ini adalah informasi yang pasti benar, positif, dan bersifat serius. Jadi Al-Quran ketika menyampaikan suatu informasi, maka mutlak benar, pasti benar, positif, dan serius. Gelikik kule bata-bata, gelikik kule ragu-ragu. Dan memang di dalam surah Al-Baqarah, pada awal surah tersebut, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan tentang Al-Quran.
isinya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kebenarannya adalah mutlak. Sedangkan ketika informasi itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kesemuanya berasal dari Allah, tetapi Nabi yang menyampaikan, maka bisa saja informasi yang pasti benar itu positif, tetapi tidak bersifat serius, atau Nabi menyampaikannya dalam bentuk candaan. Ada satu contoh kisah di zaman Nabi. Seorang tua atau wanita tua meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi mendoakannya bisa masuk surga. Apa jawaban Nabi? Berlaku aja Nabi kita di surga tidak tutoa. Sungka ilalangnya seperti ahli Nabi kita, maka orang tua ini menangis. Angarangi kalau kau lihat kuliah lantaran dari surga nak. Melihat hal ini, Nabi kemudian bersabda bahwa di surga memang tidak ada orang tua, karena semua orang tua ketika di dunia nanti ketika dimasukkan ke surga dia akan kembali menjadi muda. Jadi tidak tutoa lalan ke surga kena kita, karena memang semua yang masuk ke surga adalah dimudahkan usianya. Lolo ngase umur natawiyah lalan ke surga. Mendengar jawaban Nabi ini, barulah orang tua tersebut gembira, dan Nabi pun merasa puas karena bisa menggembirakan orang tua tersebut. Ini salah satu contoh tentang informasi yang benar, positif, tetapi dibuat dengan candaan, bukan untuk membohongi seseorang, tetapi untuk menggembirakan. Ada lagi peristiwa ketika Nabi SAW sempat bertemu dengan istri salah seorang sahabat. Kemudian Nabi berkata kepada istri sahabatnya itu, mulia mau kau disakomu itu lakuan terima tanah buratnimu dari putih. Wanita ini pun langsung pulang ke rumah dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada suaminya. Lakukan burak nena, si konjo tahu sangin uret ya nuku terima tanah itu. Ini informasi yang benar, tapi tidak serius.
banjur aja nabi tak, tapi informasi yang disampaikannya itu adalah informasi yang benar. Sedangkan untuk informasi yang salah, informasi yang bersifat omong kosong, maka kita sebagai seorang muslim, terutama bagi kita yang sementara menjalankan ibadah puasa, sebaiknya tidak usah kita perhatikan. Ampun salah, apalagi informasi itu tidak jabat tuanna, tinggalkan. Anda mau diperhatikan, apalagi sampai kita menyebarkan informasi tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ketika berbicara tentang informasi, maka ada tuntunan yang diberikan kepada kita, baik itu sebagai penerima informasi maupun kita sebagai pemberi informasi. Jangan sampai kita termasuk dalam orang yang sering menyebarkan informasi yang salah. Istilah koni-konian, istilah sekarang itu adalah berita hoax. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita sebagai penerima informasi, maka kita kembali merujuk pada surah Al-Isra pada ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita menerima suatu informasi, suatu berita, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kesemuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau dalam posisi kita adalah penerima informasi, maka ampun gale baji risekna Anda ki ada diterima informasinya. Apalagi kita tidak tahu dari mana sumbernya. Nunggu dari istri kalau baturi apa informasinya, nah detail langsung tuh mau diterima. Karena sekarang yang memberikan informasi luar biasa banyak. Ditemamo lari sari, ditemamo lari tapisi, ditte lari pilih. Tean informasi mubadi naba, itulah yang kita terima. Informasi yang penting itu perlu kita selidiki. Apa informasi yang tidak penting Anda mulai selidiki. Dan memang ini adalah petunjuk Al-Quran. Surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6 Allah menjelaskan hal itu.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik menyampaikan berita kepadamu, berita yang penting, fatabayyanu, telitilah atau cek dan dicek. Teliti dan teliti kembali. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena jangan sampai kamu menimpakan kesalahan kepada suatu kaum, suatu kelompok, padahal mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kamu menyesali perbuatan tersebut. Ayat ini sebagai isyarat kepada kita bahwa ketika kita menerima suatu informasi, ampere nurilangere, ampere nuriupa berita, maka mesti hati-hati. Siapa yang menyampaikan bakteri apa beritanya dia? Kemudian apakah penting atau gelek? Karena jangan sampai kita, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 itu, menimpakan suatu kesalahan kepada kaum tertentu yang mereka tidak melakukannya. Nugele leste mange kita menimpakan kesalahan tersebut kepada mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hubungannya dengan masalah ini, tanpa berbicara di masalah hadis, ini ada tingkatan yang meriwayatkan itu ketika mereka tidak pernah berbohong, maka penyampaian hadisnya itulah yang diterima. Kalau sekelompok orang menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW dan kesemua orang ini sudah terbukti bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercaya, tugelemina pura-pura, maka hadis tersebut dinilai mutawatir, bisa dijadikan pegangan. Para sahabat yang menyampaikan informasi yang berasal dari Nabi, dan para sahabat tersebut adalah orang-orang yang dipercaya, tugelemina nasihat bura-bura atau ya, maka apa yang mereka sampaikan itulah yang disebut dengan hadis mutawatir, sah dan bisa dijadikan pegangan atau dasar dalam menetapkan suatu hukum karena sifatnya mutawatir. Ini ketika kita berbicara tentang informasi yang berasal dari Nabi, disampaikan oleh para sahabat, dan semua yang menyampaikan itu adalah orang yang dipercaya atau orang yang tidak pernah berbohong. Kalau dalam periwayatan itu ada orang atau ada sahabat yang dikenal sering berbohong,
atau pernah berbohong, maka apa yang diriwayatkannya atau hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut itulah yang tidak bisa dijadikan dasar hukum, atau dicari hadis lain yang lebih kuat dalam hal periwayatan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa Al-Quran juga memberikan tuntunan kepada kita dalam hal pemberian informasi. Kita kalau kebetulan dites secara informasi, apa surut berita, maka Al-Quran mengatakan jangan bersumpah palsu, jangan bersumpah. Ampare nu arah sampaikan dari lompa batu, jangan bersumpah. Apa sebabnya? Karena ketika kita bersumpah, pada hakikatnya seolah-olah orang lain tidak percaya kepada kita, ampageli kelas sumpah. Ditemungi silata koni-koni, lakogele ki percaya diri, gele ki pede, sehingga bersumpah ki. Kalau orang itu dipercaya, maka meskipun dia tidak bersumpah, ampare nulapa batu, pasti orang lain mengatakan itu adalah sesuatu yang benar. Karena itulah, maka ketika kita menyampaikan sesuatu, kembali kita mengoreksi diri kita, ampasara informasi ini apakah kulli jila terima atau iya atau kagele. Apalagi informasi yang penting. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita akan hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal dhann inna ba'dadh dhanni its wa la tajassasu. Kalau kita memberikan informasi, maka jauhi kebanyakan prasangka. Prasangka ini sebagiannya adalah dosa. Oleh sebab itu, maka di dalam bulan Ramadan ini, kalau kita memang mampu mengendalikan diri terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama kita, karena memang la anjurkan ki, la perintahan ki untuk gele sambaran pau, gele pikule sambaran pau, maka bulan Ramadan ini adalah sarana untuk melatih kita, baik kita sebagai pemberi informasi ataupun sebagai penerima informasi, gele pikule la sambaran rial informasi. Kemudian ketika kita memberikan informasi, mesti kita mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih berhati-hati terhadap segala informasi yang mendatangi kita atau yang sampai kepada kita, sehingga kita tidak terjebak dalam informasi yang salah, yang keliru, atau informasi yang tidak bermanfaat sama sekali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita, dan senantiasa kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan ini
bisa kita selesaikan dengan baik dan kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dan juga mendapatkan pelajaran yang tidak terhingga dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.